Kita lihat dampak limbah padat. Limbah padat yang pertama kita lihat adalah pencemaran tanah, yang kedua adalah pencemaran air, ya, ada dampak pada kesehatan manusia, kemudian ada pengurangan keanekaragaman hayati, kemudian ada peningkatan resiko bencana lingkungan, misalnya banjir, longsor, dan sebagainya, dan yang terakhir adalah masalah estetika. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya ada pencemaran atau pembuangan sampah sembarangan tempat, sehingga risiko-risiko penyakit, kemudian risiko estetika itu akan kelihatan, ya. Adanya pengurangan keanekaragaman hayati juga akan mempengaruhi, misalnya terjadi adanya vektor lalat, tikus, dan sebagainya. Kemudian limbah cair, teman-teman bisa lihat dampaknya apa? Dampaknya adalah yang pertama adalah pencemaran air, ya. Air berubah warna menjadi bau, berbusa sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk air minum, memasak, dan sebagainya. Yang kedua ada gangguan terhadap kehidupan akuatik, misalnya ikan menjadi mati atau organisme yang ada di dalam air tersebut akan mati. Kemudian ada yang namanya pengaruh terhadap kesehatan manusia, ya, misalnya mengakibatkan sakit, gatal-gatal, dan sebagainya. Kemudian ada pencemaran tanah, kalau jika dilakukan pencemaran terus-menerus maka tanah juga akan terganggu. Produksi gas rumah kaca, ya, sehingga mengakibatkan gas rumah kaca. Dan yang terakhir adalah adanya gangguan pada siklus air, terutama untuk air yang akan siap edar kepada masyarakat, ya. Jadi dampak limbah cair ini sebenarnya sangat signifikan, ya, karena air merupakan salah satu sumber utama atau sumber primer masyarakat untuk bertahan hidup, ya. Jadi kebutuhan primer misalnya untuk minum dan sebagainya. Jika terjadi pencemaran air, sehingga dampaknya itu langsung dirasakan oleh manusia, ya. Yang ketiga ada namanya limbah gas. Nah, kalau untuk limbah gas sendiri mengakibatkan yang pertama adalah pencemaran udara. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, ya, ada pencemaran udara. Nah, pencemaran cerobong asap ini harusnya ada upaya untuk menekan atau ada upaya untuk melakukan pengelolaan, gitu ya, dengan melakukan filter dan sebagainya. Yang kedua dampak yang dihasilkan adalah adanya gas rumah kaca, ya, atau efek rumah kaca. Yang ketiga ada hujan asam namanya, ya, hujan asam, sehingga mungkin teman-teman bisa ngerasakan kalau misalnya tinggal di area pabrik, kalau terjadi hujan kemudian kulit jadi gatal-gatal, nah itu efek dari hujan asam. Yang keempat ada kerusakan ozon akibat dari polusi tadi. Yang keenam ada polusi tanah akibat dari polutan yang ditimbulkan, ya. Yang keenam ada pengaruh terhadap kualitas air, sehingga memang limbah gas ini kelihatannya hanya di atas aja, tapi organisme yang ada di bawahnya juga akan mempengaruhi. Kenapa? Karena gas partikel yang dikeluarkan dari limbah gas tersebut akan mempengaruhi organisme-organisme yang ada di sekitar di bawahnya, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik tersebut. Misalnya kan teman-teman bisa lihat, ya, ada perumahan yang tinggal di sekitar pabrik misalnya, memang tidak berasa setahun 2 tahun, tapi efek polusinya tersebut akan berasa sekitar 10-15 tahun, misalnya asma, bronkitis, dan sebagainya. Sehingga perlu adanya kolaborasi atau kerjasama dari pihak swasta atau si pemilik pabrik ini, kemudian masyarakat, kemudian dari pemerintah, terkait dari mulai dari regulasi, mulai dari upaya pengelolaan, hingga edukasi kepada masyarakat terkait misalnya apakah tidak boleh tinggal di area tersebut dan sebagainya, ya. Sehingga dampak limbah padat cair dan gas ini beragam, ya. Dampaknya sangat beragam, namun endingnya adalah terhadap kesehatan masyarakat.
ya. Kalau kita berbicara tentang limbah cair, padat, dan gas, dampak yang dihasilkan itu sangat signifikan, ya. Sehingga kalau tidak ada pengelolaan yang baik atau kesinambungan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat, eh, pengelolaan ini tidak efektif, ya. Bagaimana caranya kita mengurangi, mengolah, dan memantau limbah ini tidak dapat efektif, sehingga langkah-langkah seperti daur ulang, teknologi ramah lingkungan, bagaimana upaya kita dalam mensupport pemerintah dalam mengurangi dampak yang dihasilkan dari limbah padat, limbah cair, dan limbah gas ini. Memang perlu semua sektor yang secara holistik dalam pengelolaan limbah tersebut. Baik, hal ini, dampak-dampak ini mungkin akan dirasakan oleh manusia atau masyarakat yang tinggal di area yang signifikan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk materi kita yang ketiga terkait tentang limbah padat, cair, dan gas. Untuk dampaknya sebenarnya bisa kita kelola, tapi ada perlu kerjasama secara holistik tadi ya, dan sebagainya. Saya rasa cukup untuk materi kita yang ketiga terkait tentang dampak limbah. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi email atau WhatsApp saya untuk berdiskusi lebih lanjut. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita sehat selalu.